Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung sampel untuk survei home interview. Ini ada contoh kasusnya, dengan lokasi studi di Kecamatan Itaewon. Pembagian zonasi di Kecamatan Itaewon ada 4 zona internal, berdasarkan fungsi guna lahan. Masing-masing zona terdiri dari gabungan 2 kelurahan. Zona 1 terdiri dari Kelurahan A, dan sebagian Kelurahan B. Zona 2 terdiri dari sebagian Kelurahan B, dan sebagian Kelurahan C. Jadi perhitungan sampelnya disesuaikan dengan proporsi luasan kelurahan yang ada di tiap zona. Cara menghitungnya. Jumlah penduduk tahun 2019 di wilayah studi Kecamatan Itaewon adalah 123.625 jiwa. Berdasarkan tabel beruton di slide sebelumnya, jumlah penduduk di Kecamatan Itaewon berada pada rentang 50.000 hingga 150.000 jiwa. Jumlah sampel yang direkomendasikan adalah 1/8 atau 1/8, dengan nilai 12,5% dari jumlah penduduk sebesar 15.454 jiwa. Sedangkan sampel minimum adalah 1/20 atau 1/20, dengan nilai 5% dari jumlah penduduk sebesar 6.182 jiwa. Sampel yang digunakan, boleh menggunakan sampel rekomendasi, tapi sebaiknya tidak menggunakan sampel minimum. Kenapa? Alasannya sederhana, untuk menghindari data yang anomali. Apabila kamu butuh 100 sampel minimal, jika ternyata saat pengecekan kembali, data yang sudah kamu dapat dari 100 sampel tersebut, ada satu data yang anomali, maka jumlah sampel kamu hanya akan berjumlah 99 sampel yang akurat. Sedangkan, untuk keakuratan data kamu butuh minimal 100 sampel yang benar. Jadi, untuk menghindari kejadian itu, sebaiknya tidak menggunakan sampel minimal. Jika terasa berat untuk menggunakan jumlah sampel rekomendasi, kamu bisa mengambil di antara jumlah sampel minimal dan rekomendasi. Pada kasus ini, sampel yang diambil berjumlah 10.000 jiwa, sekitar 8,1% dari populasi. Untuk menghitung kembali dari sampel ke populasi, kita harus mengetahui berapa faktor ekspansinya. Jika sampelnya 8,1%, artinya jika ingin menjadikan ke populasi di mana populasi nilainya adalah 100%, maka kita hanya tinggal membagi 100 dibagi 8,1, maka akan diketahui nilai ekspansinya sebesar 12,35. Kelurahan A adalah 25.340 jiwa. Sampelnya adalah populasi dikali persentase sampel sebesar 8,1%, maka didapat jumlah sampel sebesar 2.052 jiwa. Jika ingin menjadikan sampel menjadi populasi, sampel sebesar 2.052 jiwa tinggal dikalikan dengan faktor ekspansi sebesar 12,35, maka diperoleh kembali jumlah populasi penduduk di Kelurahan A. Masing kelurahan, maka tinggal dihitung berapa jumlah sampel jiwa di masing-masing zona. Sesuaikan dengan proporsi luasan area kelurahan, jika dalam satu zona terdiri dari lebih dari satu kelurahan. Contoh, zona 1, selain kelurahan A, terdapat sekitar 80% area kelurahan B, maka jumlah sampel dalam jiwa sama dengan sampel kelurahan A ditambah 80% dari sampel kelurahan B, jadi sampel zona 1 sekitar 3.422 jiwa. Coba kalian hitung sendiri untuk sampel zona yang lain, lalu tulis di kolom komentar. Lalu, setelah kita memperoleh sampel dalam jiwa, baru kita menghitung berapa kira-kira target rumah yang harus kita survei. Untuk menghitung berapa rumah yang harus disurvei, kita harus mengetahui berapa rata-rata jumlah anggota keluarga produktif di setiap rumah tangga wilayah studi. Bisa diketahui dari data sekunder. Jika tidak ada, gunakan asumsi di tiap rumah terdiri dari 4 orang usia produktif, yaitu ayah, ibu dan 2 orang anak. Setelah itu, kalian tinggal membagi jumlah sampel dengan jumlah rata-rata anggota keluarga yang produktif. Misalnya, zona 1,
Sampelnya berjumlah 3.422 jiwa, dibagi 4. Maka, target rumah yang akan disurvei pada zona 1 yaitu sebanyak 856 rumah tangga. Ayo, coba hitung yang lain, dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.